Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Ibu senang jika kalian semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Ingat selalu untuk menjaga kesehatan, terutama di masa COVID-19 seperti saat ini. Selalu terapkan protokol kesehatan 3M. Ayo, adek ingat, protokol kesehatan 3M itu apa saja sih? Iya, benar sekali. M yang pertama, memakai masker ketika kita berkegiatan di luar rumah. M yang kedua, menjaga jarak dan menghindari keramaian. Dan M yang ketiga adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah anak-anak, apa kalian semua hadir untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Untuk mengetahuinya, Ibu minta kalian untuk mengisi presensi melalui link yang Ibu bagikan di grup chat kelas kita, atau melalui link yang Ibu letakkan di kolom deskripsi dari video ini, supaya Ibu tahu siapa sih yang tidak mengikuti kegiatan belajar kita hari ini. Nah, jangan lupa mengisinya ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang lupa atau ingat, Ibu mau tanya nih, apa kalian masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan di minggu lalu? Ada ingat? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tema 3, subtema 4 tentang pengaruh perkembangan sosial budaya. Ya, hebat sekali kalian semua. Tepuk salut. 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 Tahu tidak anak-anak? Dalam perkembangan sosial budaya itu pasti telah terjadi yang namanya interaksi sosial. Ayo, ada yang tahu interaksi sosial itu apa sih? Ada yang tahu? Untuk kalian yang tahu, simpan dulu ya jawabannya. Dan untuk yang belum tahu, jangan sedih. Pada tema 4, subtema 1 ini, kita akan membahas dan mempelajari tentang interaksi sosial dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu memahami pengertian interaksi sosial dengan baik. Kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu memahami jenis dan bentuk-bentuk interaksi sosial dengan baik. Yang ketiga, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa mampu menjelaskan kembali jenis dan bentuk-bentuk interaksi sosial dengan percaya diri. Nah anak-anak, manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia selalu melakukan interaksi sosial. Jadi, apa ya interaksi sosial itu sebenarnya? Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua manusia atau lebih, yang mana perbuatan manusia tersebut dapat mempengaruhi, mengubah, atau bahkan memperbaiki perilaku dari manusia lainnya. Nah, dalam interaksi sosial terdapat beberapa jenis interaksi. Yang pertama adalah interaksi antar individu, yang kedua adalah interaksi antara individu dengan kelompok, dan yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu adalah interaksi yang terjadi antara satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya adalah kakak yang sedang membantu adiknya belajar, atau kakak yang sedang membantu ibu mencuci. Itu adalah interaksi antara individu dengan individu. Nah, yang kedua adalah interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok ini artinya ada satu individu dan yang lainnya adalah kelompok. Contohnya adalah ketika seorang guru mengajar murid-muridnya di dalam kelas. Guru adalah sang individu dan murid-muridnya adalah kelompok. Yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, contohnya ini misalnya adalah siswa kelas 5A bermain bola dengan siswa kelas 5B. Pastinya ada kelompok-kelompok di sini. Itu terjadi sebuah interaksi
yang disebut dengan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif, dan yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang menyebabkan persatuan dan kerjasama dan bernilai positif. Contohnya adalah kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Nah, yang berikutnya adalah interaksi sosial disosiatif. Ini merupakan kebalikannya, di mana interaksi ini mengarah pada perpecahan atau bersifat negatif. Contohnya adalah persaingan, pertentangan, dan kontravensi. Nah, anak-anak, interaksi sosial itu selalu terjadi bahkan di berbagai bidang dalam kehidupan kita. Ada di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial budaya, bidang moral, bahkan di bidang pendidikan. Nah, di bidang ekonomi, contohnya adalah interaksi antara pedagang dan pembeli. Kemudian di bidang politik, contohnya itu adalah ketika kita melakukan pemilihan ketua kelas. Ayo, pastikan ketika pemilihan ketua kelas itu ada sebuah interaksi di dalamnya. Yang ketiga adalah di bidang sosial budaya. Contohnya itu ketika kalian berlibur atau berkunjung ke daerah lain, kemudian mempelajari budaya yang ada di sana. Nah, itu merupakan sebuah interaksi sosial budaya. Lalu berikutnya adalah interaksi di bidang moral. Contohnya, kalian mengikuti pengajian atau belajar mengaji di TK Al-Quran. Nah, itu merupakan interaksi di dalamnya. Nah, berikutnya adalah interaksi di bidang pendidikan. Interaksi sosial di bidang pendidikan itu terbagi lagi, anak-anak. Ada 4. Kira-kira apa saja ya 4 ini? Ya, yang pertama adalah interaksi antara siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua adalah interaksi antara siswa dengan guru. Yang ketiga adalah interaksi antara siswa dengan sumber belajarnya. Dan yang keempat adalah interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, interaksi siswa dengan siswa. Kalian semua pasti pernah mengalaminya saat di dalam kelas. Ketika melakukan kegiatan belajar kelompok, kalian sebenarnya sudah berinteraksi. Interaksi yang terjadi adalah interaksi antara siswa dengan siswa, karena terjadi kerjasama di dalamnya. Kedua adalah interaksi antara siswa dengan guru. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Ketika guru mengajar di kelas, kemudian ada siswa yang bertanya. Nah, di sana terjadi sebuah interaksi antara siswa dengan guru. Yang ketiga adalah interaksi siswa dengan sumber belajarnya. Contohnya apa ya? Contohnya adalah ketika siswa belajar mandiri untuk mencari informasi melalui buku di perpustakaan, atau menjelajahi internet menggunakan komputer dan handphone untuk mencari informasi. Itu adalah interaksi yang terjadi antara siswa dengan sumber belajarnya. Yang keempat adalah interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Ini pasti kalian sudah tahu. Interaksi ini terjadi ketika siswa membersihkan lingkungan kelas atau siswa menanam bunga di teras kelasnya. Itu merupakan interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian interaksi sosial. Kemudian, apa saja jenis-jenis interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, bahkan interaksi sosial yang terjadi di berbagai bidang. Nah, selanjutnya Ibu mau kita sedikit mengulang lagi untuk mengingat-ingat. Kira-kira kalian sudah paham atau belum ya apa itu interaksi sosial? Sudah tahu atau belum interaksi sosial itu jenisnya apa saja dan contohnya bagaimana? Nah, untuk itu kalian pasti sudah mencatatnya kan untuk mempelajarinya. Jadi di sini sesuai janji Ibu yang sudah membagikan kalian menjadi beberapa kelompok yang berisikan 4 orang per kelompoknya, Ibu meminta kalian untuk membuat sebuah peta pikiran atau mind mapping yang isinya kalian akan membuat peta mengenai penjelasan yang sudah Ibu berikan hari ini, yaitu dengan pokok bahasan interaksi sosial yang terjadi di sekolah. Kira-kira apa saja? Silahkan kalian catat, kalian simpan dalam pikiran kalian, kemudian kalian tuangkan ke dalam karya berbentuk
peta pikiran atau mind mapping bersama teman-teman satu kelompok kalian. Nah, Ibu izinkan kalian untuk menjelajahi internet untuk mencari informasi tambahan mengenai pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai interaksi sosial. Nah, jadi untuk mengkomunikasikannya, setelah kalian selesai membuat mind mapping itu, Ibu minta untuk membuat video presentasi atau penyampaian hasil karya kalian. Jadi, kalian tunjukkan hasil karya kalian, kemudian kalian jelaskan apa sih yang ada di dalam hasil karya itu. Nah, videonya Ibu berikan contoh ya, seperti video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Milhan Gifari. Saya akan mempresentasikan peta pikiran yang berjudul Interaksi Sosial di Sekolah. Interaksi sosial di sekolah. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Contohnya, siswa yang bekerja sama dengan siswa lain. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya, guru yang sedang menjelaskan di dalam kelas. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya, kelompok siswa kelas 5A bermain bola bersama kelompok siswa kelas 5B. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini berarti dapat kita simpulkan ya bahwa ternyata interaksi sosial itu merupakan suatu hubungan antara dua manusia atau lebih yang mana perbuatan manusia tersebut mampu mempengaruhi, merubah, atau bahkan memperbaiki perilaku dari manusia lainnya. Baik, seperti biasanya, kita akan melakukan sedikit evaluasi melalui quizzes. Seperti biasanya, Ibu akan mengirimkan link untuk kalian menjawab beberapa pertanyaan seputar materi yang kita pelajari hari ini, yaitu interaksi sosial. Nah, silahkan kalian buka grup ya setelah kalian selesai menonton video ini. Oke, mengenai video tadi, Ibu berharap kalian bisa mengumpulkannya dalam waktu 5 hari ya paling lambat. Nah, video nanti akan kita tayangkan ketika kita melakukan kegiatan tatap muka melalui Zoom Meeting atau Google Classroom. Ya, mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini. Ingat selalu untuk menjaga kesehatan kalian dan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Ayo, seperti yang di awal tadi, pasti masih ingat dong 3M itu apa saja? Iya, benar sekali. Protokol kesehatan 3M. M yang pertama adalah memakai masker ketika kita berkegiatan di luar rumah. M yang kedua adalah menjaga jarak dan menghindari keramaian. Dan yang M ketiga adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. Demikian dari Ibu. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.